ngomongin keluar. Ya kamu jangan selingkuh ya sayang, aku takut. Takut apa? Penyakit apa? Mental. Bukan. Apa tuh takut penyakit menular? Kak Fior sendiri gimana? Mau langsung dinikahin atau gimana? Aku mau banget. Aku cepet-cepet bilang, iya saya mau menikahimu. Karena takut dia keburu sadar. Oh, kalian pacaran udah berapa lama ya by the way? Setahun. Lebih. Oh, terus rencananya kapan? Apanya? Nikahnya dong? Desember. Ini Desember ini. Desember menikahnya. Gimana tuh Kak Fior? Apa? Udah siap? Siap tapi siap. Siap tuh siap tuh gimana? Siap, paling persiapannya aja kita agak puyeng, tapi nggak apa-apa kan, menikah itu pahala terbesar katanya. Jadi banyak kerikil-kerikil di jalanan, makanya harus diaspal, diampas, Ya. Ngapain jalan dia? apain dong? Diaspal. Diaspal. Jadi nggak ada ya istilah Mary scary buat kalian tuh? No. Tapi katanya selama pacaran nggak kelihatan busuk-busuknya, pas nikah satu ranjang ketemu terus baru kelihatan busuk-busuknya. Gimana sayangnya? Terus aku ketahuan semua busuk-busuknya. Ya sebenarnya kan kalau ngomongin nikah gitu kan maksudnya untuk sehari-hari ya kayak tadi aku bilang harus dijalanin. Lebih ke ya orang nggak ada yang sempurna loh ya. Kayaknya sebisa mungkin kita harus toleransi harus ditingkatin. Sama ya kita emang menikah tuh menjadi satu, sebenarnya tujuannya tuh untuk menutupi satu sama lain kesalahan atau kekurangan satu sama lain, bukan untuk menjadi sempurna untuk satu sama lain gitu. Tapi dari kalian pribadi ada masing-masing ada ketakutan nggak soal mungkin nanti menjalankan rumah tangga kan gimana, atau mungkin udah sharing sama siapa? Ketakutan sih kayak bukan ketakutan ya, lebih ke penasaran. Pokoknya kayak kita yakin pasti bisa, karena buat aku prinsipnya kalau misalnya kita pikir negatif pasti jadi hasilnya juga pasti negatif. Jadi mau nggak mau tetap apapun keadaannya, gimana kondisinya, bagus atau jelek, kita harus tetap berpikir positif biar apa yang kita lakuin juga maksimal dan hasilnya pasti positif juga. Kan banyak nih sekarang pasangan yang mengusung child free. Nah kalian sendiri gimana? Menjalankan itu kok mungkin atau? Child free dia nggak punya anak ya? Nggak mau dia, nggak mau ya. Aku mending punya anak sih. Karena ya pengen punya keturunan lah, ya kita kayak melanjutin istilahnya legacy kita gitu, itu penting. Tapi kalau kita merasa kita misal nih kan butuh duit kan gedein anak, misal nih kita kayak masih nggak yakin sama duit kita buat gedein anak, kita ntar dulu tunggu dulu udah siap baru punya baby. Ya, pasti kita kan pengen kasih yang terbaik buat anaknya kan, kita nggak mau kasih anaknya kenapa juga dengan kesibukan kita dan lain-lain ya pasti kita kayak bicarakan lah ya, nanti setelah menikah itu kita bicarakan enaknya gimana, kapan, nanti sekarang kita masih ngomongin nanti. Kayaknya Fior pengen banget nih punya anak langsung nih. Aku pengen punya anak yang tinggi 3 meter. Soalnya Vincentnya 203 tingginya. Jadi aku pengen punya anaknya yang jumbo dan Soalnya beda kita berdua tuh, kalau dia tuh lebih ke mikirnya tuh kayak apa ya, fantasy gitu, kayak fantasy. Kalau aku tuh mikirnya lebih ke oh ya realistis aja gitu, di depan ini ada apa ya kita harus hadapin dulu. Ya kayak seperti jawaban dia ya, kalian bisa lihat kan. Nah ini kan saling melengkapi ya. Kalian kan bisa dibilang punya karakter yang bertolak belakang. Itu jadi hal yang saling melengkapi nggak sih? Saling melengkapi ya bener sih, kalau bisa diomong saling melengkapi ya saling melengkapi, karena ya sepengetahuan aku nggak semua orang bisa deal sama dia yang cablak, yang ngomong apapun yang dari diisi kepala dia omongin semua, yang nggak bisa gitu. Tapi kadang tuh aku udah bilangin ke dia nggak semuanya harus diomongin ke publik. Jadi ada beberapa hal tuh yang harus kita simpen, dan kadang emang lebih baik diem daripada banyak ngomong gitu kan ke orang. Dan dia udah mulai memperbaiki itu juga. Kadang aku berguna kalau dia nggak berani nanya. Dia kan nggak enak kan, jangan gak enak. Aku yang nanya, baru ketahuan tuh hasilnya apa. Nah baru dia itu aku berguna. Kalau nggak berani nanya, sungkan aku yang nanyain. So dia nggak enak kan, orangnya nggak enak kan. Iya sayang ya. Sejauh dari hubungan kalian pernah nggak ada perdebatan yang mungkin nggak ketemu titik tengahnya? Perdebatan belum ada sih. Kita nggak ada sih, kayak paling ngambek dikit aja. Kayak misal ngechat balasnya lama, aku ngambek gini, terus dia datang bawa bunga. Karena kalau dia itu nggak bisa nih dipaksain nih, misalnya dibilangin sekarang dia nggak ngerti kenapa kita bilangin kayak gitu tuh, dia nggak ngerti. Misalnya dibilangin apa ya? Kayak dibilangin suatu hal lah, misalnya ini salah, tapi dia nggak ngerti, ya udah biarin aja dulu sampai ngerti nih kenapa aku bilangin, kepentok dulu. Nah
Dia baru, Sampai ini. ngalamin. Nah aku kan juga Iya. tahu kan maksudnya hasilnya ini konsekuensinya apa dan maksudnya bahaya atau enggak untuk dia. Jadi aku ya kalau misalnya hal yang nggak berbahaya ya biarin aja sampai dia kepentok. Nah tahu kan? Nah itulah nggak boleh. Misal bawa mangkok mangkok mie instan. Misal bawa mangkok mie instan nih, dia kan satu. Aku bandel bawa dua Bawa piring dua. gini. Kan tumpah. Iya enggak tumpah, tumpah gitu. Jadi yang bilangin. Dari panci ini, dari panci ada kan kita masak sup. Dari bilangin nih kuah udah ke mangkok semua, tinggal isi-isinya kan, udah dibilangin pakai apa namanya centong pelan-pelan gini, dia nggak pakai centong diginiin. Tumpah kan, tahu sendiri dia. Harus belajar dari pengalaman karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalian kalau nonton vlog dia kayak tahu. Tapi dari kalian sendiri apa yang bikin kalian yakin maju ke jenjang yang lebih serius? Jawab sayang. Kalau aku poin terbesar aku ngerasa ya, aku ada setengah ngerasa ya kita nggak sebenarnya kayak apa ya istilahnya, kita nggak akan tahu mungkin 10 tahun ke depan tuh orangnya kayak gimana. Cuman yang aku tahu orang ini tulus ya, feeling aku, seperasaan aku, cara dia ngomong, cara dia memperlakukan aku ya, dia tuh tulus dan dia suportif. Ya kalau buat aku, karena buat aku support mental itu penting ya, bukan support secara fisik ya, support mental itu buat aku penting karena pertama ya aku atlet, jadi support fisik udah jelas ya dia nggak mungkin membantu aku kan. Dia nggak mungkin membantu aku, kamu ngangkat beban aku. Nggak bisa kan, jadi ya lebih ke support mental sih. Aku nonton dia, Ya, semangatin kayak gitu dia. tuh buat aku tuh hal yang besar. Mungkin buat orang lain sekedar datang tuh dikira ya datang doang ya aku juga bisa gitu kan. Buat aku tuh hal yang besar karena sebagai atlet tuh punya keluarga atau punya orang terdekat di pinggir lapangan buat nonton kita tuh sangat penting. Sendiri gimana sih supportnya sama hubungan kalian? Orang tua setuju sih, cuman kan emang awalnya kan pasti cari tahu dulu bibit bebet bobot gitu kan, biasa tuh kayak gitu kan, takutnya anaknya salah kawin. Tapi ujung-ujungnya pas aku ajak Vincent ke rumah aku terus, mamiku tahu dari cara dia memperlakukan adik-adiknya, keluarganya, orang tua aku tahu ini orang baik, jadi kayak disetujuin. Kalau mamanya Vincent, dia selalu bilang ke Vincent, kamu nih harus lebih sering mengayomi Fior, karena Fior nih butuh arahan, karena dia kayak masih bocil. Jadi ya udah deh, ya ini yang imamku, dia yang menuntun, aku yang ikut kayak ekor nakoda, kepala nakoda. Balik ya? Aku kepalanya atau kamu? Udah yang gitu. Jadi kamu penumpang aja udah kamu di belakang. Aku kenek nakodanya. Nggak ada. Aku ini rem apa ya sayangnya? Udah kamu duduk aja. Ya aku duduk aja, aku penumpang nakoda. Au! Ini kan banyak isu orang ketiga. Nah, kalian menanggapi itu gimana sih? Isu orang ketiga ke kita. Di hubungan banyak orang kan lagi rame tuh soal Oh, itu ketiga. tuh. Nah, kalian pernah menanggapi itu dengan serius nggak? Ngobrolin soal itu kalian? Aku pernah bilang ke dia kalau ada orang ketiga pun, siapapun dari antara kita yang menyembunyikan pasti ujungnya ketahuan juga. Jadi Iya. jadi kayak ya buat kita, kayak aku sendiri pribadi, ya lebih ke janji kita ke diri sendiri ya, daripada ke pasangan. Kayak nggak guna juga karena dia percaya atau nggak percaya kita di otak isinya nggak akan tahu kan. Jadi mending kita ngomong ke diri kita sendiri, mending jangan. Sama kalau udah nikah, katanya temen aku yang udah cerai, katanya dia bilang kalau misalnya ada masalah selesainya berdua, jangan masukin orang ketiga ke hubungan. Jadi kalau masalah berdua ya berdua selesainya. Mama juga pernah bilang. Mama pernah bilang ya. Sama mami kamu juga pernah bilang. Iya. Aku kadang lupa. Nah dia yang ngingetin gitu. Tapi Ya kayak tadi aku bilang kan, maksudnya lebih mending, kadang tuh mending diem gitu kan daripada ngomongin keluar. ya kamu jangan selingkuh ya sayang, aku takut. Takut apa? Penyakit apa? mental. Bukan. Apa tuh takut penyakit menular? Kalau nikah kan suami istri bisa berhubungan terus selingkuh, berhubungan sama orang lain. Takutnya itu penyakit, takutnya amit-amit. Yang bersih aja. 2 insan jadi 1. Vio dan Vincent. Tos. Kita bikin tos couple yuk. Tanyain dulu di tempat. Oke. Closing ya. Terima kasih Kak. Bye-bye.